Ayah, kami percaya bahwa setiap kehadiran-Mu itu pasti membawa dampak yang luar biasa. Engkau hadir untuk anak-anak kami yang dilayani. Engkau hadir untuk anak-anak remaja yang dilayani. Engkau hadir untuk semua kami hari ini. Sudah 10 hari jemaat ini berkumpul menantikan Tuhan. Dan ini hari yang ke-10. Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Kehendak-Mu jadi. Semua kami jadi mengerti. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kalau nyebut jenderalnya Tuhan itu Pak Billy sudah. Kenapa? Saya nggak tahu apakah pernah dibukukan kisah mereka. Saudara, akhir 70-an, antara 78 awal kira-kira, saya lupa. Bisa tanya Pak Billy sendiri. Di Indonesia terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan, saudara. 6 kakak beradik kandung diusir dari rumah orang tua mereka karena orang tua mereka benci kekristenan. Hari-hari itu, saudara, selama berbulan-bulan kakak beradik mengungsi dari rumah orang tua mereka. Saudara, waktu saya dengar, saya di Surabaya tahun itu, anak-anak muda, remaja, kakak beradik 6 orang. Berkali-kali saya mengunjungi tempat pengungsian mereka. Mereka berenam hidup dengan jualan macam-macam yang mereka bisa pakai untuk hidup, untuk makan. Karena imannya kepada Tuhan Yesus. Maka itu anak-anak remaja, anak muda, kalian belajar. Mereka sengsara. Tapi dari 6 orang itu, 1 sekarang jadi hamba Tuhan di Amerika. Tapi inilah bukti bahwa sampai zaman ini pun masih ada orang-orang yang menderita karena Injil. Dan sekarang di banyak tempat juga begitu. Dan waktu itu, saudara, ketika saya mendengar tentang mereka, saya ketemu mereka. Iman mereka terbukti ada sampai hari. Maka itu anak-anak remaja, anak muda, jangan engkau pernah takut dengan kesulitan dan penderitaan. Kesulitan dan penderitaan itu baik. Katakan amin ya Pak. Penting sekali. Kalau tidak, enggak ada perkara besar yang terjadi. Maka itu ketika saya lihat iman mereka, saya terdorong betul. Ada anak-anak muda 17 tahun, adik bungsu mereka menderita. Dan karena penderitaan itu mereka berharganya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk keluarga mereka. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu buat Yesus Tuhan yang ajaib itu. Ketika saya dapat SMS dari seseorang dan dia ada di sini. Dia bilang, "Koden mau khotbah di Powerful Living." Nah, waktu itu karena kami ada di Eropa, suami istri, saya bilang, apa ini Powerful Living? Saya kok nggak tahu. Nah, ternyata ini acara pesta Pentakosta ini, selebrasi Pentakosta ini. Dan waktu saya nangkap kata itu, saudara, hidup yang penuh dengan kuasa. Kira-kira apa? Mari kita teliti kebenaran ini. Menjadi Kristen, saudara, inti yang sesungguhnya adalah hidup yang berdampak. Catat kata ini. Menjadi Kristen, arti yang sesungguhnya ialah hidup yang berdampak. Amin. Nah, hidup ini cuma ada satu di antara 2 pilihan. Dengar baik-baik. Hidup ini cuma ada satu di antara 2 pilihan. Sederhana, yaitu berguna atau tidak berguna. Betul nggak, saudara? Hidup ini cuma ada satu di antara 2 pilihan. Bukan 3, bukan 6. Cuma satu di antara 2 pilihan. Berguna atau tidak berguna. Hari-hari ini saya juga cukup sibuk mendengar berita harus ngurus masalah narkoba. Itu menyedihkan sekali. Saya berkata kepada beberapa orang, maka itu semua kita. Yang lebih celaka lagi, saudara. Korban narkoba sekarang nggak cuma anak muda. Yang tua-tua juga bisa kena. Saya tuh mikir, apa ini otak orang tua ini? Betul, kalau dipikirkan aneh sekali. Ngapain sudah tua, sudah beranak, sudah bercucu juga bisa kena narkoba ini? Otaknya di mana itu orang? Nah, saya berkata kepada mereka, lebih baik sekalian ngurus orang yang benar-benar sakit. Ketahuan memang dia sakit. Nah, orang yang kena narkoba ini kan nggak sakit sebetulnya. Tapi dia bikin sakit orang. Keluarganya menderita sekali.
Maka itu semua kita yang ada di sini jangan pernah coba-coba sekali. Nah, itulah bukti hidup itu berguna atau tidak berguna. Enggak ada tengah-tengahnya. Cuma satu di antara dua ini. Maka hari ini kalau kita ada di hari yang ke-10 dalam selebrasi Pentakosta ini, bahwa Tuhan ingin semua kita hidup ini berdampak, berguna. Apa gunanya? Saudara, kita tidak boleh hidup berguna buat diri kita sendiri. Hidup yang penuh kuasa, hidup yang penuh kekuatan surgawi adalah hidup yang lama sekali Tuhan kita rindukan. Roma pasal 5 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Roh Kudus akan menolong kita untuk menemukan powerful living, hidup yang penuh dengan kuasa itu. Judulnya Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu orang. Saya ingin sambil saudara mendengarkan firman ini menerawang jauh. Bayangkan dosa yang sudah merusak seluruh dunia. Sekarang ini diperkirakan ada 6,5 miliar penduduk dunia. Dari 6,5 miliar yang hidup, belum yang sudah mati. Kok di total semua saudara, sudah lebih dari 7 miliar yang pernah hidup di dunia ini sejak dunia ada. Dengan luas wilayah yang seluas ini, enggak ada satupun manusia dan enggak ada satupun tempat sekecil apapun di dunia yang enggak ada dosa. Betul tidak? Dosa yang begitu hebat merusak, membunuh, menghancurkan, membuat orang susah, menderita dan sebagainya. Ternyata yang menyebabkan cuma satu orang. Maka bicara powerful living, maka kita harus melihat power apa yang kita keluarkan dari kehidupan kita. Kalau dunia yang begitu gede, begitu luas, penduduknya begitu banyak, dan semua isinya rusak karena dosa. Dan dosa itu karena satu orang. Betapa hebatnya dampak hidup manusia untuk lingkungannya itu. Bayangkan ya dunia kita. Saya lanjutkan. Dan oleh dosa itu juga kematian bekerja. Demikianlah kematian itu telah menjalar, telah menular kepada berapa orang saudara? Semua orang. Sehingga artinya tidak ada seorang pun manusia termasuk kami para pendeta yang kebal dosa. Tidak ada. Semua orang tanpa terkecuali. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nanti kita akan menggunakan kata menjalar atau menular untuk mempermudahkan konsep pemikiran kita bahwa hidup ini harus berkuasa, hidup ini harus berdampak. Saya lompat saja ayat yang ke-15. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Tetapi karunia Tuhan, saya ingin mengganti kata karunia dengan istilah hukum di Indonesia yaitu grasi. Semua tahu apa arti kata grasi? Kapan orang itu dapat grasi? Kalau dia diapakan? Dihukum mati. Dan siapa bisa memberi grasi? Presiden. Kalau kita semua tidak pernah dihukum mati, maka sulit untuk mengerti kata grasi. Tapi kalau saudara pernah ke penjara, melayanan khususnya, lalu ketemu orang yang divonis mati, bisa merasakan. 3 hari yang lalu saya dapat kabar di penjara Permisan itu di Pulau Nusa Kambangan yang paling ujung ada 2 kakak beradik divonis mati. Januari yang lalu kami ketemu mereka dalam pelayanan. Saudara, mereka itu satu keluarga. Ayahnya itu divonis 20 tahun di lembaga Kembang Kuning, itu lembaga yang kedua di pulau itu. Lalu adik bungsu mereka yang umurnya masih 17 tahun divonis 10 tahun di LP Batu. Nah, kami ketemu, saya dengan istri saya ke sana, ketemu 4 orang. Mereka bukan Kristen tadinya. Kenapa mereka divonis? Penjara satu keluarga, pembunuhan seorang preman. Nah, ini keluarga dibayar oleh seorang.
Saya nggak tahu jelas bagaimana untuk menghabisi orang itu.